Bapak Ibu terkasih, sekali lagi dan semangat lagi. Salam Bapak Ibu. Kita akan siapkan ibadah pada pagi hari ini. Siapkan hati kita. Biar Tuhan akan kuasa Tuhan untuk mengalir di tempat ini. Engkau yang memberikan kita kami ya Tuhan. Engkau mengalirkan kuasa-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Biarlah kita ambil saat teduh sejenak. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kami mau
memberikan kekuatan bagi kami. Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Engkau setia, Kau setia memulihkan hidupku, memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Engkau tetap setia, Kau setia memulihkanku. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Engkau setia, Bapa. Kau setia sampai akhir. Engkau Tuhan penolongku, Tuhan. Menolongi hidupku.
setiamu tak berkesudahan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau kami boleh ada saat ini semua karena anugerah Tuhan dan semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan semata. Bapa, kami mau memuliakan meninggikan nama-Mu karena Kaulah yang layak untuk dipuji, disembah dan diagungkan. Pagi ini Tuhan, kami sedang Kau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Kau yang sungguh-sungguh akan menopang dan menolong kami, supaya kami dapat memuliakan meninggikan nama-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan Tuhan, mohon ampun segala dosa dan kesalahan kami, dan kami layak untuk menghadap kehadirat-Mu. Pertolongan di dalam ibadah kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai sepanjang ibadah kita dari awalnya akhirnya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Gimana kabarnya? Luar biasa. Yes. Kita ulangi lagi ya, kayaknya kurang semangat ya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Yes. Luar biasa. Tuhan kita memang sangat luar biasa. Kita pada pagi hari ini akan memujikan dengan sukacita. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan pujikan segala puji syukur bagi Tuhan. Sebentar, untuk minta izin, ya maskernya dilepas ya, supaya kita bisa tersenyum. Jadi kelihatan senyumnya. Minta izin ya, sebentar. Oke.
derek Gusti ya. Kita pujikan monggo sami derek Gusti. Saya rindu semuanya bisa bergerak badannya. Ada kesaksian pendek, meskipun kaki saya ini bengkak, saya berusaha pakai sepatu high heel biar bisa, biar lebih pede ya Bu. Tapi saya percaya Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Sebenarnya kemarin itu sudah minta ganti sabut suci, Bu. Kalau belum sembuh, saya minta ganti singernya ya. Tapi puji Tuhan, doanya Bu Susi terkabul. Saya, amin. Ini meskipun bengkak, tapi nyerinya sudah tidak ada. Jadi selama berbulan-bulan saya dikasih sakit itu terus bilang gitu. Jadi puji nama Tuhan, saya sembuh karena Tuhan Yesus, karena kemuliaan Tuhan. Meskipun saat ini masih merasakan nyeri di sini, tapi saya rindu Bapak Ibu semuanya memuji nama Tuhan karena kesembuhan yang di dalam Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Monggo sami deh. Kita bergoyang-goyang untuk tangan jempolnya di atas. Bapak itu kan emas, jadi lihat emasnya ya mungkin Bu Gembala nggak ada emasnya, nanti lihat tengok belakang ya Bu, ada emas di belakang. Ketika Mbak nanti lihat tengok kiri kanan ada Mbaknya ya, pasti di sini semuanya emas sama Mbak, saya percaya semua itu. Oke, yuk kita ulangi sekali lagi. Monggo sami derek, monggo sami derek Gusti, monggo sami derek Gusti. Sudah capek ya? Belum capek, tak goyang lagi. Puji Tuhan, ada sukacita, ada semua yang sungguh luar biasa. Saya lihat ini ada perubahan, itu syukur luar biasa. Sudah semangat. Kami berikan nanti. Oke. Nanti minggu depan pas tugas saya tak tinggal lagi. Kami berikan kesempatan bagi Bapak Ibu, mungkin ada berkat bisa disampaikan ke jemaat, bisa disampaikan. Monggo. Salam Bapak Ibu.
Tuhan yang boleh Tuhan berikan buat saya pribadi. Jadi hari Sabtu yang lalu, tanggal berapa itu ya? Bukan Sabtu kemarin, Sabtunya yang lalu itu. Jadi saya pulang dari lapak itu keringet dingin keluar gitu ya, pikir saya jantung gitu ya. Karena biasanya kalau orang kena jantung biasanya keringet dingin keluar. Saya lihat Bu Sugeng itu waktu serangan jantungnya keringet dingin keluar gitu. Keringet dingin keluar, kemudian apa namanya? Tapi badan rasanya dingin gitu ya. Kemudian saya bilang sama Pak Misael, mungkin mau flu, saya beli Misagrip gitu ya. Udah tak minum Misagrip tapi tidak ngefek gitu ya. Kemudian saya berdoa aja, Tuhan tolong supaya apa namanya, apa yang saya khawatirkan tidak terjadi, jangan sampai kena jantung gitu. Jadi bagian kiri saya itu tak ketuk-ketuk gini nggak terasa sakit, berarti bukan gitu ya. Kemudian hari apa namanya, hari Minggu tetap ibadah itu saya mojok di situ karena kedinginan saya itu, kedinginan banget gitu. Aslinya dingin, saya greges gitu ya. Kemudian hari Seninnya saya ke puskesmas gitu ya. Tetapi yang meriksa itu bukan dokternya, yang meriksa itu apa namanya, perawatnya atau gimana gitu ya. Saya hanya dikasih paracetamol sama bikompleks. Terus tak buka gini, ya saya bikompleks, vitamin C, paracetamol, saya sudah ada semua. Tapi coba saya minum gitu, gak ngefek gitu. Wah ini berarti apa namanya, bukan apa namanya, bukan penyakit biasa gitu. Saya takut level saya kambuh. Akhirnya saya ke Santa Clara. Dan di Santa Clara itu saya menemukan dokter yang bagus gitu ya. Tadinya saya mau pakai dokter Dani, dokter penyakit spesialis penyakit dalam, tetapi beliau jam 1. Udah saya sudah tidak kuat, saya harus dokter umumnya tidak apa-apa gitu ya. Ada dokter umum itu 2 gitu. Saya berdoa, Tuhan yang mana ya Tuhan gitu ya. Akhirnya saya belum kenal saya sama beliau itu, apa namanya, bilang sudah dokter Enda saja, soalnya dokter ini dulu pernah menangani saya enggak cocok gitu. Terus akhirnya ramah orangnya, udah saya diperiksa dengan teliti dan beliau katakan, Bu ini asam lambungnya itu naik, Ibu jangan stres. Saya enggak stres dok gitu. Atau mungkin Ibu kecapean nih? Iya mungkin kecapean mungkin. Kemudian saya kasih obat dan saya bilang, Tuhan tolong supaya Tuhan akan pakai obat ini karena nanti hari apa namanya, hari Jumat paginya keluarga dari Pati datang 15 orang gitu ya. Ini ada tamu, saya sakit, iya masa saya malu-malu gitu ya. Akhirnya saya bed rest, lapak saya serahkan sama apa namanya teman gitu ya. Terus pokoknya jagalah lapaknya, kasihan nanti kalau pelanggan beli nanti kecelek gitu ya. Kemudian saya bed rest, Tuhan tolong supaya apa namanya, saya ini boleh disembuhkan gitu ya. Jadi saya itu dalam kondisi greges, saya tetap masih kunjungan ke jemaat yang sakit-sakit, sudah doakan gitu ya, gitu ya. Yo ekes gitu ya, sampai di rumah itu, keringat dingin lagi keluar. Jadi ini rambut saya ini seperti orang keramas gitu, saking banyaknya. Jadi baju saya itu semalam tuh basah kuyup. Pikir saya gini, tak pakai AC aja, bentak keringetan gitu ya. Lah karena saya ini sakit, pakai AC tambah kedinginan. Tak matikan AC itu ya. Kemudian puji Tuhan hari apa namanya Jumat itu sudah saya tidak merasakan sakit apa-apa ya. Saya coba makan nasi pecel karena Pak Misael itu bilang gini, Mama gak tahu masak. Lah terus orang-orang dijamu apa-apa, saya bilang 15 orang, saya bilang, lah Mama kan sakit, berikan pecel. Aduh aku bilang dokter gak boleh makan pedes gitu ya, jangan makan kecut dan pedes dulu ya. Tapi kemudian saya nanti kalau saya nggak makan ya gimana dan gitu ya, wong sama ada tamu gitu. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, apa namanya, lambung saya yang tidak beres ini Tuhan, biarlah Engkau itu bungkus sehingga nanti saya makan pecel pun tidak sakit gitu ya. Saya coba imani itu, tidak sakit. Ya padahal menurut perasaan saya itu pedes, aku pedes ini. Tapi saya coba rasa khawatir tak buang. Saya bilang sama Tuhan, dalam nama Yesus sehat pokoknya gitu. Ternyata sehat ya. Jadi habis makan nasi pecel itu langsung meluncur ke sarangan gitu ya. Nah, nek sarangan itu makan siangnya makan sate kelinci pedes sisan gitu ya. Terus saya bilang, Tuhan tolong supaya saya tidak kambuh karena nanti hari Sabtu pelayanan, terus Minggu juga gereja Tuhan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, sembuh Bapak Ibu ya. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan kok begitu luar biasa dalam hidup kami ya.
karena hari Jumat habis dari Sarangan kita masak karena buat acara kebaktian di rumah Pilang Bango, belum selesai 100%. Ini granitnya belum dinat gitu ya, tapi masih bisa diinjak-injak gitu ya. Jadi dibersihkan. Hari Kamis malamnya saya masih sakit-sakit, Pak, aku gak ikut resik-resik ya. Ya wes. Pak misalnya jemput saya jam 12 malam. Lainnya mau ayo nang rumah sana. Saya resik-resik rumah ini loh. Rumah ini berantakan, saya bilang. Loh wes, sesuk ayo ngersiki. Ya enggak cukup waktu nih, saya bilang gitu. Karena ini malam ini hari Kamis datang, nanti kan paling enggak jam 2 datang kan tidur di sana gitu ya. Jadi ngersik sana saya noto-noto gitu. Kalau bukan karena kekuatan Tuhan, ini lambung ini tidak tahu gitu ya. Karena sudah parah saya sudah tembus sampai sini. Jadi tembus sampai sini itu saya sudah merasakan pada waktu saya sakit habis lever kena asam lambung naik itu tidak sembuh-sembuh itu 1 tahun. Jadi ini sampai di bagian sini sakit. Jadi saya mencoba untuk tidak terlalu tegak berjalan, rodok bungkuk gini untuk nahan sakit gitu ya. Terus waktu kalau hari ini saya sembuh itu, wah Tuhan Yesus hebat gitu ya. Dengan sibuk gak istirahat sama sekali karena ya namanya saudara dari Pati, dari desa, ya kepingin jalan-jalan di kota yang ngantar malam-malam jalan-jalan di kota di Patung Singa itu sampai malam seperti itu ya. Dan kemudian kemarin malam baru pulang seperti itu ya. Kami mungkin karena hati yang gembira ada obat itu loh. Saya bilang Tuhan terima kasih saya dihibur oleh keluarga kami di Pati. Jadi isinya hanya tertawa, cerita yang lucu-lucu gitu sehingga lupa sakit saya. Dan kemudian baru tadi malam saya merenung, oh Tuhan itu luar biasa. Terus kemudian yang kedua terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendoakan adik kami yang di Malang. Sudah pulang, sekarang saya sudah beraktivitas, sudah warungnya sudah dibuka, udah jualan gitu. Saya bilang telepon dia bilang kalau pulang loh dek orang wis jualan. Wes pulang mbak, puji Tuhan aku wes pulang, wes sehat. Saya bilang itu stroke yang keempat kali. Dokter beberapa waktu yang lalu dia bilang nih Pak Edi, jangan sampai ini kambuh lagi ya. Jangan kambuh lagi yang keempat kali bisa fatal gitu ya. Jadi saya bersyukurnya itu adik saya kandung itu Lili itu WA sama saya, Mbak Edi sakit tolong doakan. Terus siapa tolong bel keluarga di Malang mesin sakit Edi, takutnya stroke gitu ya. Ternyata stroke gitu ya. Nah setelah itu dia tidak dibawa ke rumah sakit. Sekarang kamu berangkat ke rumah sakit, saya bilang gitu. Karena stroke itu kalau tidak cepat ditangani bisa fatal dan bisa cacat permanen, ya toh. Dan itu mengembalikan kakinya sudah tangannya melungker gini, ini abot ini untuk gini lagi seperti itu. Anak-anakmu masih kecil, sekarang kamu berangkat ke rumah sakit, BPJS tak urusi gitu, kan kamu enggak gitu ya. BPJS tak urusi, kamu berangkat sekarang, mana istrimu, saya bilang itu. Iya mbak, wes sekarang kamu toto-toto kamu berangkat, ya toh ke rumah sakit, kamu berangkat sama masmu ke Indomaret untuk biar berangkat BPJS. Wes kok saya pikirkan uang, saya bilang kamu sebenarnya sembuh itu. Puji Tuhan tidak sampai terlambat Bapak Ibu. Kalau itu bukan Tuhan yang menggerakkan hati dari adik saya untuk WA saya, biasanya kalau sakit tidak pernah cerita sama saya karena takut merepotkan kakaknya ini, ya. Mereka berprinsip ini lah, hamba Tuhan itu tidak punya duit, gitu, ya. Pas-pasan hidupnya, nggak mau merepotkan mbak saya, gitu ya. Tapi kok ya yang di WA itu saya, bukan kakaknya yang kerja itu, ya. Kan saya punya adik di bawah saya ada itu yang paling kecil yang suaminya sakit itu. Kok bukan kakaknya yang punya uang besar itu di WA gitu ya. Tapi kok saya gitu loh, ya. Itu aku yang kaget loh, ini loh kok biasanya nggak pernah teleponnya biasanya sudah di rumah sakit baru mbak ini di rumah sakit itu di rumah itu mbak doakan, nggak minta uang sama saya, doakan supaya Edi sembuh gitu karena sakit. Terus saya tanya apa nggak dijawab, terus jabel pak, saya bilang gitu, aku ini stroke, saya bilang gitu ya. Ternyata waktu di video call itu sudah ngomongnya udah tidak jelas, sudah pelo gitu. Waduh dek ini stroke ini ya, kamu gak boleh sampai cacat permanen, anakmu masih kecil, kamu harus sehat. Sekarang berdoa dalam nama Yesus, berangkat cari obat, saya bilang gitu, berangkat Bapak Ibu. Dan kemudian ya ini peringatan yang punya BPJS sama mandiri ya, jangan sampai nunggak.
Ya dia tunggakannya 2.450.000, dendanya 2.450.000. Jadi 5 juta susuk 100. Ya. Tapi puji Tuhan adik saya sudah sembuh. Saya bilang sama adik saya, duit iso dicari, tapi lek kadung cacat piye, iku puluhan juta gak iso sembuh, saya bilang itu. Bahkan ratusan juta ra iso balik lek semungkar, saya bilang itu. Terus adik saya, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Mbak, terima kasih sama Tuhan Yesus, saya bilang itu. Bapak Ibu, ini kebahagiaan bagi saya karena saya sembuh, adik saya sembuh, ya toh. Dan Tuhan cukupkan semua biaya itu, ya, sehingga hanya bisa bersyukur kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, rumah hampir jadi. Bu Tati, terima kasih. keramiknya kurang, ya mobil Bu Tati mau sambil dikirim gitu ya. Jadi hampir selesai itu, ini lagi pasang granit di teras itu sama yang di tembok karena kurang gitu ya. Kemudian tinggal finishing gitu ya. Ya mungkin tinggal berapa persen gitu ya. Dan kemarin sempat Pak misalnya duitnya habis, Mas, duitmu piro, Mas? Duitku yang ini ada uang 5 juta jagani apa buat ngelamar pekerjaan, ya bilang itu. Aku mau utang aku, Pak. Untuk diutik sing 5 juta tak ambil buat bayar tukang. Saya hanya punya uang di tabungannya 10 juta, Bapak Ibu. Nah, 10 juta itu memang itu jagani anak 2. Dulu itu saya gini, pokoknya Ina sama Abe tak jatah 5 juta untuk persiapan ngelamar pekerjaan sana sini gitu ya. Ternyata Tuhan itu atur semua, Mbak Ina sudah dapat kerja. Saya bilang, "Dok, uangmu sing tak tabungkan gak tak kasih no kamu." Lah mama ini nakalan katanya gitu. Ya bilang gitu. Tapi ini buat adikmu karena adikmu kan belum kerja, supaya semua bisa kerja gitu ya. Dan Tuhan atur semuanya itu sehingga saya bilang, "Pak, ini duit 5 juta di tabungan saya, ojo diodok deh ya. Karena ini persiapan Abed, mungkin nanti minta uang untuk biaya dan sebagainya seperti itu." Sehingga ini manusia gitu ya, tapi kita tidak tahu rencana Tuhan gitu ya. Sampai saya itu ya nabung di RT itu setiap bulan itu 100 untuk Mbak Ina ya, untuk Mbak Ina persiapan skripsi, persiapan bayar skripsi kan mahal gitu. Kalau kuliah di umum itu ya sekitar 10 sampai 15 juta lah. Karena teman saya bilang gini, "Bu, aku bingung dulu duit 15 juta opo Pak." Saya bilang, "Anakku skripsi." Nangis, Bu, ini ditagih sama kampus 15 juta untuk bimbingan skripsi. Ya wis Pak, tak doa ya Pak, bantuan berkati, Bu piye carane Tuhan bisa mencukupkan semua kebutuhan Bapak. Ya Bu, amin amin. Dan besoknya beliau datang sama saya, "Terima kasih Bu doanya, 15 juta sudah selesai." Tuhan begitu luar biasa baik buat hidup kami, dan biarlah melalui kesaksian ini kita semua dibangun oleh Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Gembala. Biarlah kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita perlu mengandalkan Tuhan, kita perlu berserah kepada Tuhan, tetapi kita tidak perlu untuk memandang manusia. Tetapi manusia kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau kita memandang Tuhan, pasti Tuhan ada jalan keluarnya. Amin. Mari kita akan siapkan firman Tuhan. Kami mohon untuk bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Kita bukan hanya berkata-kata, "Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan," tetapi dengan ketulusan hati, dengan kerendahan hati, aku benar-benar mengasihi Engkau Tuhan. Dengan segala
Dan kami mengasihi Tuhan dengan bukan dengan kata, tapi dengan jiwa, dengan raga kami sepenuhnya, dengan perbuatan kami, kita akan pujikan dengan penuh suara. WhatsApp message. Renungkan firman benar Tuhan. Renungkan firman-Mu siang dan malam ya Tuhan. Dan kami renungkan Tuhan. Kami lakukan ya Tuhan. Tujuan hidup kami hanyalah untuk menyenangkan sekali lagi merenungkan firman-Mu. Merenungkan firman-Mu Tuhan. Tujuan hidup kami ya Tuhan hanya menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Ku renungkan firman-Mu Tuhan.
Mari angkat tangan kita. Kita katakan dengan sungguh-sungguh, perannya saja ya. Inilah Tuhan, tujuan hidup kami. Kami rindu Tuhan untuk selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau tahu isi hati kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan tujuan hidup kami Tuhan. Bahkan Engkau yang merancangkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena kami Engkau perhatikan penuh Tuhan. Bahkan apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau selalu memimpin hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, untuk semakin menguatkan iman kami Tuhan, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran akan firman-Mu. Urapi setiap telinga kami, urapi Tuhan pikiran kami, berikan kami Tuhan pengertian yang daripada-Mu, sehingga kami benar-benar mengerti akan isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga kami pulang nanti Tuhan, kami sudah beda pada waktu kami datang. Kami bersyukur kepada-Mu untuk semua ini. Dan hamba-Mu menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan tersampaikan bukan karena kuat dan tenaga hamba-Mu, tetapi semua karena Engkau. Kami serahkan juga Tuhan ruangan ini, waktu ini, dan jam ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, kita ketemu lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa hari ini ada perubahan WL Singer ya, luar biasa banget. Apa yang disaksikan oleh Ibu Gembala luar biasa juga ya, karena campur tangan Tuhan gitu ya. Namanya apa ya, pasangan hidup Pak Misal juga bingung ya, terus tanya
Nah kalau itu ya pertolongan pertama memang paracetamol dulu ya. Tapi terus nanti kan harus penyakit sekarang memang banyak ya. Saya kalau menyadari, kalau merenungkan kenapa hari-hari ini itu penyakit itu macam-macam, nggak seperti dulu ya. Penyakit itu nggak semengerikan sekarang. Kalau kita merenungkan hal itu, ternyata gaya hidup kita yang beda dengan orang-orang zaman dulu. Kalau orang zaman dulu itu kalau ingin makan ayam goreng nunggunya lama, bisa sampai 1 jam gitu ya. Nah, tapi sekarang itu 15 menit sudah kita bisa makan. Terus lagi kalau pingin makan soto, kalau prosesnya pasti lama juga. Tapi sekarang makan soto juga cepet buatnya. Kita kan pakai apa itu, banyak sekali yang sekarang makanan yang sekarang saya juga dikirim sama teman sampai saya ini, aduh jangan dikirimin lagi lah, wes tak bagi-bagi. Ada yang namanya di apa tuh di frozen gitu ya. Jadi ada soto, sop buntut, terus apa ya asam-asam iga. Aduh sudah jangan dikirimin lagi, saya nggak ada yang makan. Kita kirim ke Indonesia aja. Ya, iya. Bapak Ibu Saudara semua, kapan ya saya tuh dicerita itu tiba-tiba anak umur, kamu yang cerita ya, umur 9 tahun itu loh yang sakit itu loh. Bukan, tiba-tiba itu dia, semalam. Nah, umur 9 tahun itu ibunya tiba-tiba brokoan ya Bu ya. Nah, mengucap syukur, ini apa, ditanyai, dikirimin, dia ngomong, iya anak saya sudah akil balik. Loh, 9 tahun sudah datang bulan gitu ya. Nah, ternyata sebenarnya kan nggak normal itu. Kenapa 9 tahun bisa seperti itu? Akhirnya dibawa ke dokter. Nah, dokter katakan ini, saya dengarkan, aduh ini pasti kelebihan hormon gitu ya. Nah, sampai disuruh opnam. Nah, tidak berhenti itu dalam bulannya. Terus coba dikonsulkan ke dokter lah, dikonsul ke dokter kandungan gitu ya. Lah, pihak rumah sakit sendiri bingung loh. Ini pasiennya dokter kandungan, tapi usianya kok masih 9 tahun gitu ya. Mau taruh di anak juga bingung ya. Jadi ya, tapi karena pasiennya dokter kandungan gitu, terus saya anjurkan anak aja dibawa ke Solo aja. Ini dokter, saya bilang itu pasti kelebihan hormon. Terus, nah sudah ditanyakan ke dokternya gimana? Ternyata anak ini sukanya makannya apa? Kalau lapar minta makan, sukanya makannya ayam. Ayamnya kan ayam potong, fried chicken gitu ya. Nah, jadi ya. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, hal ini membuat orang tua kan juga nggak seneng ya. Kalau 9 tahun sudah datang bulan itu kan belum ngerti apa-apa. 12 tahun itu, yang 12 tahun aja kadang-kadang juga belum ngerti gitu ya. Nah, hati-hati sebagai orang tua, kita boleh sayang kepada anak, tetapi kalau sayangnya seperti itu, saya rasa itu menjerumuskan gitu loh ya. Jadi mari kita biarkan anak-anak kita ini hidup normal, hidup sesuai dengan pertumbuhannya. Saya suka main, biarkan main gitu ya. Ini kucingnya mau khotbah. Biar nemenin saya loh. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, ini hal yang membuat orang tua ini tertekan. Kemarin anak-anak saya tanya, apa yang membuat kamu ini, bahasanya sekarang kalau dia ngomong terjepit, dia nggak akan mengerti. Yang membuat galau kamu apa? Yang membuat gabut kamu apa? Mereka ngomong. Kalau yang satunya, kalau saya pas lagi ngomong adiknya nggak nurut, aku manggel. Terus apa yang kamu lakukan? Tidur, gitu ya. Terus satu lagi, tak tanya, apa yang membuat kamu nggak nyaman, membuat kamu galau gitu?
kalau nggak ada yang ngajak main aku, terus apa yang kamu lakukan? Aku buat status gitu ya. Nah, satu lagi tak tanya lagi, apa yang membuat kamu ini galau gitu ya? Kalau pas saya lagi tidur, tiba-tiba saya dibangunkan mama supaya bangun, supaya bantu mama. Oh, itu membuat kamu nggak nyaman? Iya, aku nggak suka gitu. Terus apa yang kamu lakukan? Aku main gitu ya. Jadi banyak anak-anak yang merasakan juga merasakan terjepit gitu ya. Tidak orang tua saja yang mengalami hal seperti itu, anak-anak pun mengalami hal seperti itu. Saya melihat di kamus besar bahasa Indonesia, apa sih arti terjepit? Ternyata arti terjepit itu ada 83 artinya. Dan saya tidak mengambil semuanya. Ternyata arti terjepit itu adalah kehidupan yang tertekan. Namanya terjepit itu kepepet. Namanya terjepit itu ternyata juga teraniaya. Dia terdesak, tertindas, terpojok, terhimpit, dan seterusnya. Ada banyak sekali ternyata kata-kata terjepit. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terjepit itu ternyata tidak enak ya. Kita mau apa, nggak bisa, apa yang harus dilakukan. Kita juga kadang-kadang bingung. Seperti anak-anak terlalu polosnya dia katakan, aku buat status. Tetapi ternyata yang buat status bukan anak-anak saja loh. Orang dewasa itu ada sering juga yang lebay banget ya. Dikit-dikit buat status, dikit-dikit bahkan ini. Saya kalau mau buat status tuh bingung, aku ngomong apa ya aku gitu. Karena kayaknya tersorot gitu loh ya. Nah, saudara terkasih, di Alkitab ada contoh yang luar biasa. Yang pada saat terjepit, pada saat dia terhimpit, pada saat dia ini terpojok, dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Mari kita buka di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Mari saya undang semua bangkit berdiri, kita akan membaca bersama-sama. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan 2, 3. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Saudaraku terkasih, ternyata apa yang dialami kita ini Daud sudah pernah mengalaminya. Daud itu terjepit. Singkat cerita, kisah Daud ini ya, pada waktu Daud ini dikirim pulang oleh orang-orang Filistin, dia akan kembali ke Siklag, tetapi mendapati bahwa kota Siklag ini sudah dibakar, habis gitu ya. Lah kemana orang-orangnya? Menjadi tawanan, termasuk istri-istri Daud, termasuk juga semuanya, itu tidak terkecuali. Nah, apa yang dialami ini benar-benar membuat tertekan. Daud menangis. Dia pertama pasti apa yang kita alami pada waktu terjepit kita ini merasa tertekan apa gitu ya, kita pasti menangis. Dan Daud juga dia menangis sampai dia capek menangis gitu ya. Nah, setelah capek menangis, dia melakukan hal-hal yang lain. Saudaraku yang terkasih, saya beberapa hari yang lalu, saya ini juga tiba-tiba saya itu kepingin ketemu dengan teman-teman. Nah, kemarin pun saya juga ketemu dengan teman-teman untuk besok ada salah satu teman yang sakit. Terus temanku itu nyeletuk seperti ini, "Tuan, mobilmu sih cilik mana? Tak jual," aku ngomong gitu. "Lah ngopo? Tak bayar utang." "Kok ya ada utang gitu ya?" "Loh, gak percaya, aku tuh ya punya utang," aku gitu. Nah, saudaraku,
pada waktu saya ketemu dengan Bu Tati, dengan teman saya yang satu, kita ngobrol-ngobrol sharing sambil makan nasi pecel Bu. Tapi kayaknya Bu Misi nggak doyan nasi pecelnya. Kita kan super pedes ya. Nah, gitu. Nah, kita sambil ngobrol-ngobrol sambil makan nasi pecel. Saya bilang, makan mau makan yo, aku butuh makan biar kuat aku kalau gitu. Biar kalau aku menghadapi apa-apa tetap kuat gitu, tetap ada tenaga gitu ya. Bapak Ibu, nah kita waktu cerita, terus temanku ngomong seperti ini. Setiap orang itu punya persoalan, setiap orang itu punya masalah. Jangan dikira anak-anak tidak punya masalah, gitu ya. Pada waktu mungkin masalahnya, kalau yang satu ngomong gini, aku kebetulan pada waktu mau mencari kos, berapa duit itu harus dikeluarkan, padahal harus bayar dulu. Bagi orang yang punya duit, tentang mencari kos nggak masalah, berapapun tetap dibayar. Tetapi bagi orang yang uangnya pas-pasan, pasti dia itu satu pergumulan yang berat, satu pencobaan yang berat juga, kadang yang membuat tertekan, jadi kepikiran gitu ya. Nah, terus waktu kita sharing-sharing, kita kan saling menguatkan, iyo ini gini. Nah, saya juga cerita, aku untuk surat cinta gitu. Tapi ya sudahlah, kata pikirlah, biar Tuhan yang ngatur gitu ya. Surat cinta saya bukan surat cinta biasa Bapak Ibu. Surat cinta saya surat cinta yang luar biasa ini. Tadi ketawa. Nah itu plus gitu ya. Ya serapopo wis biarin lah. Pasti Tuhan kirim penolong lah kan gitu. Nah tiba-tiba saya juga sambil jalan. Iya ya. Kita nih, hidup kita ini seperti naik perahu. Nah dalam perahu itu, tapi kita punya nakoda yang luar biasa. Nakoda kita adalah nakoda yang handal, Yesus Kristus namanya. Nah, pada saat kita mengarungi lautan itu, tidak mungkin dong lautan itu akan tenang terus. Pasti suatu saat ada gelombang, suatu saat ada badai, suatu saat ada angin sakat. Nah, bagaimana posisi kita pada waktu menghadapi itu? Seharusnya kita tidak perlu khawatir, seharusnya kita tidak perlu takut, karena kita punya nakoda yang luar biasa. Saudaraku, dan setelah selesai kita pulang, ya wes, setelah saya disini itu, saya diingatkan dengan peristiwa Daud. Nah, Daud juga terjepit. Sama-sama Daud ini seperti Saul, sama-sama terjepit, tetapi respon dan tindakannya sangat berbeda. Jadi saat terjepit, apa yang harus kita lakukan? Karena kita tidak tahu kita tuh harus ngapain. Kalau anak-anak dia dengan polosnya ngomong, aku tidur, aku bikin status, aku bermain gitu ya. Tetapi bagaimana orang yang dikatakan dewasa secara umur dan dewasa secara rohani, apa yang dilakukan saat kita ini mengalami hal-hal yang terjepit, saat mengalami hal yang terdesak, saat mengalami hal-hal yang seolah-olah tidak ada jalan keluar. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang tahu segalanya, kita punya Tuhan yang mengerti rancangan-rancangan hidup untuk diri kita. Bahkan kita tidak mengetahui apa yang akan di depan kita terjadi, tetapi Tuhan tahu. Tapi dengan syarat kita jangan mencobai Tuhan. Wes tak cobai Tuhan, pasti Tuhan tolong. Ya wes tanggung sendiri kalau mencobai Tuhan. Saat kita ini terjepit, kita harus menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Saul juga pernah mengalami hal yang terjepit, tetapi apa yang dilakukan Saul beda dengan apa yang dilakukan Daud. Di dalam 1 Samuel 28 ayat 15, saya akan membacakannya.
1 Samuel 28 ayat yang ke-15, sesudah itu berbicaralah kepada Samuel kepada Saul, "Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul?" Kata Saul, "Aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat." Apa yang dilakukan Saul berbeda dengan Daud. Bagaimana Daud tidak terjepit pada saat dia harus pulang ke Siklag. Siklag ini terbakar habis, istrinya dibawa menjadi tawanan, rakyatnya juga dibawa menjadi tawanan. Daud menangis dia sampai dia capek menangis. Dan pada akhirnya apa yang dilakukan Daud dalam kondisi dia terjepit, dia juga menguatkan rakyatnya, dia juga menguatkan anggotanya, dan dia memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu Saudara semua, pada waktu kita terjepit dan kalau kita tidak mempunyai ketenangan hati, kalau kita tidak tenang, maka kita tidak akan bisa berpikir. Maka kita tidak akan bisa mengetahui jalan apa yang harus kita lalui, apa yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu, mari kita dalam kondisi terjepit kita harus tenang, memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan, karena Tuhan tahu segalanya. Dia yang akan menolong kita. Bagaimana dengan respon kita pada saat kita ini mengalami hal-hal yang seperti ini? Apakah respon kita ini, ya wes aku tak mengumbar status saja. Saya kadang-kadang bingung ya, ini kok dalam kondisi seperti ini kok diomong ini maksudnya apa, motivasinya apa? Apakah supaya orang banyak komentar ataukah minta sumbangan gitu ya? Kan banyak juga ya yang seperti itu. Saya sampai tidak mengerti kadang, karena saya juga nggak bisa, mungkin saya perlu belajar untuk membuat status gitu ya. Nah, saudaraku, mari kita itu ngomong sama Tuhan saja, supaya kita ini lebih kuat. 2 minggu yang lalu saya tiba-tiba dikunjungi om dan tante saya gitu ya. Terus waktu kita ngomong-ngomong, ngobrol apa gitu ya, terus karena sejak kecil kita selalu guyonan apa, harus waktu dia ngomong stop saya ngomong gitu, nggak mau aku, jangan digolekin bucu lo ya, aku nggak mau. Loh, kamu kan pernah punya toh? Punya lah, Tuhan Yesus aku gitu. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus yang bisa diandalkan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa kita andalkan. Makanya satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kemenangan. Bisa Bapak Ibu, ayo kita nyanyikan itu sebentar. Mas Agus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
menjadi kuat. Apa yang dilakukan Ibu Gembala kita pada saat dia sakit, masih sakit, dia berkunjung kepada jemaat, menguatkan, mendoakan untuk sakitnya. Tetapi doa itu akan transfer ke kita. Tuhan kita luar biasa. Hal yang kedua, saudaraku yang terkasih, apa yang harus dilakukan pada saat kita ini terjepit? Yang kedua yang harus kita lakukan adalah sabar menanti jawaban Tuhan. Tentunya dalam sabar menanti ini ada satu pertanyaan, sudahkah kita ini bertanya kepada Tuhan? Sudahkah kita ini berdoa kepada Tuhan? Sudahkah kita ini menyerahkan semua kepada Tuhan? Kalau kita sudah melakukan hal itu, maka kita harus sabar menanti jawaban Tuhan. Jangan gegabah bertindak. Di ayat yang ke-8 dikatakan demikian, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka aku susul? Dan ia, Tuhan, berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudaraku, apapun yang kita hadapi, bertanyalah kepada Tuhan. Kalau kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana kita. Persoalannya seringkali kita ini lupa. Pada saat kita ini terjepit, kita ini bertindak duluan, mendahului Tuhan. Tapi setelah kita ini salah jalan, baru kita ngomong, Tuhan di mana engkau? Tuhan kenapa hal ini terjadi padaku? Tuhan kenapa aku harus begini? Akhirnya kita akan kecewa kepada Tuhan. Wes aku kurang yang gereja. Yang gereja gak ada apa-apa nih, aku gak bisa menemukan jawaban. Padahal kesalahannya di diri kita. Terus karena salah kita ngomong, kan Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Tapi kenapa Tuhan tidak bekerja? Mari kita koreksi, Bapak Ibu Saudara semua. Koreksi diri kita pada saat kita ini terjepit, pada saat kita ini terpojok, dan pada saat kita ini terhimpit dan kita tidak tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Mari kita menggunakan lutut kita berdoa kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, supaya Tuhan memberi jawaban dan memberikan hikmat marifat kepada setiap kita, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau pertanyaannya, lah aku tuh gak punya hikmat, gimana caranya? Oh, Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu Saudara semua. Di dalam Yakobus 1 ayat 5, Yakobus 1 ayat yang ke-5, Yakobus 1 ayat yang ke-5. Sudah ketemu? Saya akan membacakannya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Begitu murah hati Tuhan kita. Kita tidak rugi dunia Tuhan Yesus, seperti apa yang Mbak Catur pujikan lagi, monggo derek Gusti. Gak rugi gitu ya. Ikut Tuhan Yesus tidak ada yang rugi, malah untung terus. Saudaraku, seringkali kita memujikan gini ya, suka-sukamu Tuhan. Nah itu keluar dari hati kita enggak? Kalau kita sudah ngomong suka-sukamu Tuhan, Tuhan mau melakukan apa terserah. Tetapi pada waktu Tuhan menggunakan haknya, kamu kan sudah ngomong suka-suka. Jadi suka-suka aku dong, aku mau melakukan ke kamu apa. Nah pada waktu Tuhan melakukan itu, kita siap enggak? Ya, harus siap. Makanya kita harus hati-hati juga ya. Kalau belum siap, terus nanti gerundel, wes Tuhan ini ternyata gak baik, aku gak mau ke gereja. Nah tadi sudah ngomong suka-suka Tuhan, nah makanya ya suka-suka Tuhan. Oleh sebab itu, mari saudaraku, pada waktu kita ini kehilangan seolah-olah tertutup jalan di depan kita,
kita ini minta hikmat marifat daripada Tuhan supaya kita tahu, Tuhan, apa yang harus aku lakukan. Bukan berarti Tuhan iki masalah iki cukupan aku nak mau melewati pencobaan ini. Kita nggak akan dewasa Bapak Ibu. Tapi mari kita sesuai firman Tuhan katakan, kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Pencobaan-pencobaan ini adalah hal yang biasa. Tuhan tahu ukuran kita. Dia tahu seberapa kuat kita menghadapinya. Oleh sebab itu, kita jangan ngomong, aku ini bisa. Oh, tidak bisa Bapak Ibu. Semua itu karena kekuatan daripada Tuhan. Harapan kita taruh kepada Tuhan. Sehingga meskipun kita ini tidak punya dasar untuk berharap, tetapi kita tuh harus tetap berharap. Karena hanya Dia yang sanggup memberikan jalan keluar. Hanya Dia yang sanggup menuntun kita keluar dari persoalan. Bukan melewatinya. Bukan kita tuh harus dihalau, itu tidak. Tetapi supaya kita ini bisa melewatinya dan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Seorang pelari, dia akan mengejar satu hadiah supaya dia sampai ke garis finish. Dan dia pasti melewati semua rintangan. Mari kita menjadi pelari-pelari. Mari kita menjadi pemain, bukan jadi penonton, bukan menjadi komentator, tetapi mari kita menjadi pemain. Karena seorang pemain yang akan mendapat hadiah. Komentator tidak dapat hadiah, apalagi penonton tidak dapat hadiah. Kalau komentator gampang banget saudaraku untuk memaini semuanya. Coba lihat bapak-bapak kalau lihat sepak bola, belum tentu bisa main sepak bola, tetapi komennya, aduh goblok kamu, harusnya begini, begitu ya. Tetapi coba main sendiri nggak bisa. Nah, ya kan? Terus seorang komentator yang ngomong, iya, lihat saudara, sebentar lagi masuk gol. Oh, ternyata beleset, ya kan? Mari kita menjadi pemain supaya kita tahu strateginya, supaya kita tahu bagaimana menghadapinya, sehingga kita bisa mengalahkan semua dan sampai ke garis finish kita akan memperoleh hadiah. Mahkota kehidupan menanti kita. Harapan kita hanya kepada Yesus saja. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, namun semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Mari saudaraku yang terkasih, harapan kita hanya kepada Yesus saja, sehingga kita sabar menanti jawaban Tuhan dan kita memperoleh pas pada waktunya Tuhan. Itu yang kedua. Apa yang harus kita lakukan saat kita ini terjepit, seolah-olah kita tuh tidak tahu jalan keluarnya? Mari kita juga membesarkan hati kita. Caranya membesarkan hati itu bagaimana? Harus bagaimana dalam kondisi terjepit? Bagaimana saya harus membesarkan hati? Ya. Di ayat yang ke-23 dari 1 Samuel 30, firman Tuhan katakan demikian. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Saudara, pada waktu Daud pulang ke Siklag terbakar, rakyatnya menjadi tawanan, istri dan anaknya Daud menjadi tawanan. Daud menangis untuk semua ini, tetapi setelah dia tenang, dia menguatkan iman percayanya kepada Tuhan, dan dia bertanya kepada Tuhan. Setelah Tuhan perintahkan untuk menyerang, Daud membawa 600 tentara. Tetapi di tengah jalan, Daud memilih semua tentaranya, ya, siapa yang kuat diangkat, ditarik untuk ikut dia. Maka
Sebelum menyeberangi sungai Besor itu ada 200 orang ditinggal dan 400 ikut kepada Daud. Nah, setelah menyerang semua itu, dapatlah dia kembali ya, semua tawanan diambil. Dengan pertolongan ada seorang muda Mesir yang dipakai Tuhan untuk menolong Daud gitu ya. Kadang kita juga tidak tahu Tuhan ini memakai siapa untuk menjadi penolong kita gitu ya. Tetapi kalau kita peka, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan tahu. Dan setelah Daud itu bisa merampas semua, dia kembali. Nah, orang-orang ini ngomong, loh, ini rampasan ini jangan dibagi mereka yang tidak ikut. Tetapi Daud ngomong, loh, tidak boleh begitu. Mereka kan juga tinggal menjaga apa yang ada di sini. Jadi semuanya menjadi sama. Nah, ini yang seringkali kita ini tidak berbesar hati ya Bapak Ibu Saudara semua. Bukannya saya juga sudah melakukan yang terbaik, enggak. Tetapi setelah saya merenungkan ini, kadang-kadang aku sendiri tidak berbesar hati gitu ya. Jadi maukah kita ini memaafkan orang? Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik, kita kembali berbuat baik, itu semua orang melakukan hal itu, kita nggak akan dapat apa-apa. Kalau dia memberi saya memberi, itu sama, semua orang melakukan hal itu. Tapi yang Tuhan maukah kita ini berbagi? Pada saat kita ini terjepit, pada saat kita ini tidak punya apa-apa dan tergerak untuk digerakkan Tuhan beri, mampukah kita memberi dengan kondisi kita yang tidak mampu? Dengan terbukanya Ibu Gembala kita bercerita seperti itu, yuk, cuma punya duit seperti itu. Saya tadi mikir gini, yuk, aduh iya ya, aku ini sopong nggak ya kira-kira dalam kondisi terkuras habis, bisa nggak ya? Harus itu, ya, pasti bersama Yesus bisa, gitu ya. Nah, mampukah kita seperti itu? Daud melakukan hal yang seperti itu, dibagi rata, dia memaafkan semuanya, dia memberi. Kalau kita itu memberi, pada saat kita ini berkelimpahan, pada saat kita di zona yang nyaman, tidak ada masalah. Tapi pada saat kita ini terjepit, pada saat kita ini perlu sesuatu, kita sudah punya cadangan, tetapi Tuhan katakan beri. Mampukah kita memberi? Tapi sebenarnya harusnya kita itu bisa melakukan, karena Tuhan itu akan menggantinya berlipat-lipat. 36 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda. Artinya melebihi itu. Saudaraku, contoh di Alkitab ini banyak. Seorang janda hanya mempunyai segenggam tepung dan minyak sedikit, tetapi pada waktu dia ini memberi makan, membuat setiap hari pada waktu kelaparan, Tuhan suruh untuk membuatnya, minyak dan tepung itu tidak pernah habis. Tapi pada saat kelaparan itu selesai, maka itu juga selesai. Artinya, kalau kita ini tetap berbesar hati, tetap kita itu mau berbagi, tetap kita ini memperhatikan orang lain, tetap kita itu tidak mementingkan diri kita sendiri, Tuhan cukupkan. Bahkan dalam segala hal, Tuhan cukupkan. Coba Bapak Ibu renungkan, pada saat waktu PPKM, pernahkah ada yang makan cuma 2 kali atau 1 kali, kecuali berpuasa ya? Saya rasa tidak pernah. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita itu memang terpenuhi. Kita tidak pernah kelaparan, kita tetap bisa makan 3 kali sehari, tidak pernah kekurangan. Cuman kenapa yang membuat kekurangan itu? Keinginan kita ini terlalu besar. Hari ini diingatkan kita, mari kita berbesar hati. Ojo pelit gitu ya istilahnya. Berbagi. Kita memberi. Berbahagialah orang yang memberi. Ya. Daripada yang menerima, bukan berarti yang menerima tidak diberkati. Artinya kita memberi, loh Bu, wong akui duit ayo pas-pasan loh. Memberi tidak saja uang Bapak Ibu, tenaga kita,
pikiran kita, waktu kita, perhatian kita, banyak hal. Tuhan tetapkan setiap orang beda-beda. Oh, yang ini memberinya karena dia memang diberkati secara materinya. Kalau ini waktunya lebih, dia bisa waktunya yang lebih. Kalau ini pikirannya, oh dia bisa. Maka kita akan menjadi satu tubuh yang kuat. 3 hal yang harus kita lakukan pada waktu kita ini terjepit. Mari kita mencontoh Daud. Dia menguatkan iman percayanya kepada Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, dia menanti dengan sabar atas jawaban Tuhan. Dan yang ketiga, dia tetap berbesar hati. Seorang pemimpin itu pasti mengalami hal seperti itu. Apalagi kalau ada kekeliruan sedikit, wah, kayak Daud ini, makanya dia terjepit karena apa? Rakyat mau melemparinya dengan batu. Rakyat nyalani, salah, gitu. Mari kita juga jaga mulut kita, tidak menjadi komentator yang handal, tidak menjadi penonton yang banyak komentarnya, tetapi mari kita menjadi pelaku firman yang sampai ke tujuannya. Ada renungan yang perlu kita renungkan pada pagi hari. Mari saya undang tim profetik untuk maju ke depan. Saat kita terjepit, apa tindakan kita? Putus asa kan? Atau mengasihi diri sendiri? Wes memang nasibku seperti ini, jadi aku ya begini saja. Atau kita menyerah, atau kita kehilangan iman kita, atau kita mengumbarnya biar orang tahu semua. Pada saat kita terjepit, apa yang kita lakukan? Koreksi setiap hati kita. Sudahkah kita melakukan paling sedikit 3 hal ini pada saat kita terjepit? Sudahkah kita semakin menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan? Pada saat kita ini terjepit, sudahkah kita menggunakan lutut kita untuk bertanya kepada Tuhan dan menanti jawaban Tuhan dengan sabar? Dan pada saat terjepit, sudahkah kita ini menjadi pelaku firman? Kita berbesar hati, kita juga memperhatikan orang lain. Koreksi setiap hati kita. Kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kita belum melakukan hal ini, mari kita ambil waktu yang diberikan Tuhan kepada setiap kita. Kita merubah hidup kita menjadi yang Tuhan mau. Saudaraku yang terkasih, tetap merenungkan, tetap koreksi diri kita. Bukan berarti saya berdiri di sini saya sudah bisa semua ini, tetapi setiap kali saya mempersiapkan Tuhan, firman ini biarlah juga menjadi rema bagi saya, karena saya juga perlu Engkau di dalam hidup saya. Terkadang saya ini juga merasa, Tuhan, saya tidak mampu ini. Tapi 1 bulan ini saya tiba-tiba diingatkan oleh penyanyi ini
di dalam Tuhan? Mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sudahkah dalam hidup kita ini hanya mengandalkan Tuhan saja? Sudahkah dalam hidup kita sepanjang umur kita sampai hari ini kita tetap mengandalkan Tuhan? Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita mengandalkan Tuhan. Sebab hanya Dia satu-satunya yang bisa kita andalkan. Tuhan tidak pernah menuntut ganti. Tuhan tidak pernah meminta imbal balik kepada kita pada saat kita memerlukan Dia. Kalau kita mengandalkan manusia pasti ada pamrihnya, kebanyakan. Tetapi pada saat kita ini mengandalkan Tuhan dan mengakui Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang aku andalkan, maka kita akan memperoleh hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan memberi yang terbaik pada kita. Pertanyaannya, pada saat Tuhan mau memberikan yang terbaik kepada kita, apakah kita mampu melepaskan yang baik dalam hidup kita untuk diganti yang terbaik? Kalau kita tidak mau melepaskan yang baik dalam hidup kita, Tuhan tidak akan mengganti dengan yang terbaik. Tapi pada waktu kita melepaskan, Tuhan, aku mau melepaskan semua, terjadilah menurut kehendak, maka Tuhan akan mengganti dengan yang terbaik. Oleh sebab itu, mari kita semua mengandalkan Tuhan. Pada saat posisi kita terjepit, pada saat posisi kita seolah-olah tidak ada jalan keluar, pada saat kita ini terhimpit, pada saat kita ini ada gelombang badai di dalam kehidupan kita, ingatlah, kita harus menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita harus bertanya kepada Tuhan dan menunggu jawaban Tuhan dengan sabar. Dan kita harus belajar berbesar hati. Maka pada saat itu Tuhan akan turun tangan dan memberikan yang terbaik pada kita. Angkat tangan kita, katakan dengan sungguh-sungguh, Engkau Tuhan yang kuandalkan. Engkau Tuhan satu-satunya yang kuandalkan. Terima kasih Yesus. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan dan berikan yang terbaik bagi Tuhan, dan pujikan monggo dengan kasih dan Satu di dalam doa. Bapa yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, kasih-Mu sempurna buat kami, sehingga pagi ini kami mau memohon belas kasih Tuhan lewat doa syafaat yang akan kami bawa pada pagi hari ini kepada Engkau, karena Engkau Tuhan yang selalu peduli dan mengerti keadaan kami masing-masing ya Tuhan, dan kami sangat memerlukan Tuhan untuk bertindak terhadap segala permohonan kami Tuhan, karena bagi Engkau tidak ada yang sulit untuk Tuhan mengerjakan apa yang tidak bisa kami kerjakan, sehingga pagi ini sungguh-sungguh kami berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Kami boleh mengucap syukur pagi ini, kami boleh datang kepada Tuhan dengan membawa korban persembahan berupa uang. Kami mohon supaya benda mati ini diberkati Tuhan, dipakai sebagai sarana untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami merindukan gereja-Mu bukan hanya di sini saja Tuhan. Kami rindu nanti di segala arah akan ada pos-pos PI yang akan kami buka. Tuhan akan tolong kami, taruh hikmat yang dari surga kepada kami, sehingga kami semua bersama seluruh sidang jemaat bergerak untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di timur, di barat, di utara, selatan ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan akan lebarkan ke kiri, ke kanan, ke muka belakang seperti doa Yabes. Dan biarlah jiwa-jiwa yang berharga ini boleh kami rampas untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Engkau. Terima kasih Tuhan, itulah kerinduan kami, supaya pekerjaan Tuhan ini terus meluas, banyak anak-anak Tuhan yang akan dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Dan kami semua, keluarga besar GKN Adonai, dimanapun kami berada, baik di keluarga, di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah masyarakat, pekerjaan, kampus, sekolah, kami akan dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan yang hidup, sehingga lewat kesaksian hidup kami banyak jiwa yang boleh kami jangkau. Karena kami sedang hidup di ujung akhir zaman, kami harus bergerak cepat ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang berharga, supaya banyak orang boleh berduyun-duyun masuk dalam kerajaan surga di masa akhir zaman nanti Tuhan.
Kami juga terus berdoa Tuhan, menyerahkan supaya kami yang ada di sini Tuhan memiliki hati yang cinta Tuhan, dengan sungguh-sungguh Tuhan. Hidup kami pertaruhkan hanya kepada Engkau, dan biarlah Tuhan akan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan, karena hanya yang melakukan firman yang boleh masuk surga ya Tuhan. Tetapi kami kalau hanya mendengar saja, maka kami tidak diperkenankan untuk masuk dalam kerajaan surga. Biar ini menjadi perhatian bagi kami semua, bahwa mulai hari ini kami harus action, bukan duduk diam dan tidak berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, tetapi kami harus berbuat sesuatu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bantu kami Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus. Kami percaya kami bersama kuasa Roh Kudus kami akan bisa untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami di tempat ini ya Tuhan. Kami terus juga berdoa untuk kota dan bangsa kami tercinta ini. Tuhan akan sejahterakan, Tuhan akan lingkupi negeri kami Indonesia yang besar ini dari Sabang sampai Merauke, sehingga kami terhindar dari peperangan, terhindar dari perang saudara. Kami semua boleh guyup rukun untuk membangun negeri ini, menaruh hikmat marifat kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh jajarannya sampai tingkat RT. Tuhan juga yang akan memberkati gereja-gereja Tuhan di Indonesia, mulai dari kota sampai daerah-daerah pelosok tanah air ini Tuhan. Berkati setiap hamba-hambamu yang terjun di dalam pelayanan. Engkau taruh hikmat marifat dari surga, supaya dengan hikmat Tuhan mereka semua, kami semua hamba-hambamu dipakai Tuhan luar biasa untuk memberkati bangsa ini, sehingga Tuhan di ujung akhir zaman akan terjadi hujan pertobatan massal di negeri kami ya Tuhan. Mereka yang radikal akan ditangkap oleh Tuhan, menjadi orang yang berlutut kepada Engkau. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Inilah Tuhan permohonan doa kami buat bangsa dan kota kami tercinta. Kami masih teringat dengan saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Berdoa untuk Pak Bambang, biarlah Tuhan terus akan tolong pulihkan Pak Bambang. Berdoa untuk Mbak Grace, puji Tuhan sudah operasi berhasil. Kami berterima kasih, masa pemulihan Tuhan akan berkati Pak Ali. Habis operasi kami bersyukur operasi jalan dengan lancar, dan Tuhan akan berkati dalam masa pemulihan. Berkati juga bercatur dalam masa pemulihan. Berkati juga rencana Pak Misael untuk operasi benjolan yang ada di leher belakang, supaya Tuhan yang akan campur tangan. Tuhan juga yang akan berkati untuk keluarga Ibu Lina, Pak Yonatan ya Tuhan, yang habis sakit. Tuhan akan pulihkan total supaya keluarga ini sehat, sehingga semangat untuk melayani, semangat untuk beribadah itu Tuhan sendiri yang akan tolong, sehingga kalau sehat pasti akan semangat untuk melangkah ke rumah Tuhan. Semua sakit penyakit kami lepaskan dalam nama Yesus, sehingga keluarga Pak Yonatan ini sehat semua ya Tuhan. Juga keluarga Pak Obed beberapa waktu yang lalu juga sakit semua. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang akan menyembuhkan total keluarga ini, sehingga keluarga ini juga akan menjadi keluarga yang setia kepada Engkau. Dan kami juga terus berdoa untuk keluarga Pak Puput, di mana beberapa waktu yang lalu keluarganya juga sakit semua. Puji Tuhan hari ini sudah sehat dan bisa ke gereja. Tuhan akan memberkati keluarga ini dengan kesehatan yang prima, sehingga mereka bisa setia kembali untuk datang ke rumah Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan. Terlebih biarlah jemaat di tempat ini semakin cinta Tuhan, semakin menjadi orang-orang yang berharap kepada Engkau, sehingga hidup mereka akan dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami boleh membawa doa syafaat kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kami mendorong kembali berdiri, kita akan beribadah pada musim malam ini. Kita membawa Tuhan.
mengucap syukur kepadamu ya Bapa untuk penyertaan pimpinan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Bapa berkenan untuk menerima ibadah kami dan menjadikan persembahan yang hidup. Bapa, kami terus berdoa menyerahkan untuk setiap umat-Mu, mereka yang hadir pada saat ini maupun mereka yang tidak bisa hadir oleh karena sedang bepergian ke luar kota, ada yang sakit. Tuhan terus akan menolong dan menopang jumlah mereka. Bukan kuatkan iman setiap anak-anak-Mu, dan mereka semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari semakin setia, semakin hari semakin mengandalkan Tuhan semata. Firman Tuhan yang sudah kami terima dan meteraikan dalam hati kami masing-masing, yang mampu dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Kalau sebentar kami akan kembali, Tuhan akan lindungi dalam perjalanan masing-masing dan sampai di rumah juga dalam keadaan selamat. Mari kita akan berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan jari Engkau dengan wajahnya dan berikan kepada Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan kepada Engkau damai sejahtera, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu,